Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah berlalu bersama kita sepertiga dari bulan Ramadan. Artinya sepertiga itu banyak. Maka tinggal bagi kita 2/3 dari bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mulai memuhasabah diri kita. Apakah selama ini kita telah berpuasa karena ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau karena kita hanya sekedar berusaha memenuhi kewajiban kita kepada Allah, atau karena kita berpuasa mengikuti kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Demikian pula amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, atau memberi makan, begitu pula sedekah. Sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan pekan lalu. Dan kelanjutan dari pembahasan pekan lalu masih dalam sebuah hadis yang hampir sama fadilahnya dengan bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, diampuni yang telah lalu dari dosanya. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW ketika menyebutkan salat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berdiri mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya makna ihtisaba itu adalah seorang berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan yang terbaik yang bisa diusahakan dari amalannya, atau makna yang kedua, dia berusaha menegakkan sunnah-sunnah tatkala orang-orang sudah mulai meninggalkannya. Maka dalam sholat tarawih ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolak ukur bagi diri kita secara pribadi. Apakah kita benar telah ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tarawih tersebut? Kalau kembali kepada makna yang pertama, ada setiap upaya yang seorang itu kerjakan dalam rangka memenuhi, dalam rangka meraih keridhaan atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka masuk yang pertama di dalamnya adalah setiap usaha yang ia kerjakan yang dengannya dia keluar mencari tempat salat tarawih berjamaah. Masuk di dalamnya maknanya ihtisaba ketika dia keluar dalam keadaan terkantuk-kantuk hanya untuk berusaha mengerjakan sholat tarawih dalam keadaan dia letih sepulang dari bekerja seharian. Itu adalah bagian dari ihtisaba. Karena dia berusaha memaksimalkan apa yang dia miliki untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tarawih. Kemudian selanjutnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sholat tarawih, kalau kita lihat dari sisi amalia sunnahnya, maka sholat tarawih itu ada sunnah dari sisi jamaahnya. Yang kedua, ada sunnah dari lama berdirinya. Ada sunnah dari lama berdirinya. Dan yang ketiga, ada sunnah dari bilangan rakaatnya. Ada sunnah dari bilangan rakaatnya. Maka sunnah yang pertama untuk pelaksanaannya itu secara berjamaah. Dan ini telah jelas dari sabda Nabi SAW, di mana beliau SAW bersabda, "Man qama ma'a imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang berdiri bersama imamnya sampai salam, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Menunjukkan bahwasanya salat tarawih itu berjamaah. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah sunnah dari sisi bilangan rakaat. Dalam hadis Aisyah beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat dalam salat tarawih beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan salat sebanyak 13 rakaat.
sebanyak 13 rakaat berikut witir. Ini yang sabit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi bilangan rakaat. Namun, ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sifat salat Nabi yang hanya mengerjakan 11 rakaat itu disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan kamu tanya bagaimana panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bagusnya bentuk pelaksanaan salat tersebut. Maksudnya beliau memperhatikan rukunya, sujudnya, kekhusyuannya di dalam salat tersebut. Sehingga ketika seorang dan sehingga diriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas bagaimana beliau menggambarkan lamanya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah bibinya Maimunah. Di mana Maimunah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, salat malam bersama Abdullah bin Abbas. Kemudian yang terjadi ketika Nabi SAW sujud, Abdullah bin Abbas mendapati sesuatu di perutnya, kebelet. Akhirnya beliau keluar dan ketika itu mayoritas penduduk Madinah belum ada WC seperti sekarang. Mereka mencari tempat yang agak tersembunyi dan disebutkan Abdullah bin Abbas ke arah Baqi. Beliau ke arah Baqi dan menyelesaikan hajatnya di situ. Setelah Abdullah bin Abbas selesai hajatnya, beliau kembali berwudu dan masih mendapati Nabi SAW dalam posisi sujud yang sama ketika beliau meninggalkan Nabi SAW. Menunjukkan berapa lamanya Nabi SAW ketika sujud. Yang kalau kita rata-rataan orang umum, orang biasa, mungkin kita akan bangun tatkala imamnya sudah salam. Ya, maksudnya ketiduran karena saking lamanya sujud. Ya, saking lamanya Nabi SAW sujud. Nah, itu bentuk pelaksanaan sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian para ulama, bahkan sebelum para ulama, bahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berijtihad. Kalau kita semua mengerjakan bentuk sholat seperti ini, ya, maka mungkin banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa ikut sholat tarawih. Saking lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam sholat. Sehingga Umar bin Khattab ketika awal kali beliau kembali menghidupkan sholat tarawih, ya, dia mengatakan bahasanya sholat tarawih tidak ada di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW ada sholat tarawih. Beliau keluar di malam 23, 26, 27. Malam 23 beliau sholat tarawih di awal malam, selesai sebelum pertengahan malam. Malam yang ke-26 beliau sholat tarawih selesai di pertengahan malam. Malam yang ketiga beliau sholat tarawih selesai hampir menjelang subuh, sampai para sahabat takut tidak makan, nggak sempat makan sahur. Kemudian malam yang ke-28 beliau tidak keluar. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, kata Nabi SAW, saya takut kalau saya keluar takutnya sholat tarawih akan diwajibkan. Ini asal muasal dari yang namanya sholat tarawih. Jadi ada di masa Nabi SAW. Sehingga ketika masa tersebut, masa Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dihidupkan. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami orang-orang di masa tersebut dan memerintahkan beliau untuk sholat sebanyak 20 rakaat. Ayusalli bin nasi 20 rakaat wa yutiru bi salasin. Memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat mengimami orang sebanyak 20 rakaat dan beliau witir dengan 3 rakaat. Jadilah 23 rakaat. Kenapa mereka memilih memperbanyak jumlah rakaat ketimbang mengikuti sifat sholat Nabi SAW? Karena pertimbangannya adalah, kalau yang pertama kita sebutkan, kalau mengikuti sifat sholat Nabi SAW pasti banyak yang tidak sanggup. Sementara banyak orang menginginkan kebaikan dari menghidupkan sunnah. Maka mengambillah para ulama ijtihad agar sholat tersebut dari sisi kualitasnya tidak berkurang, tetapi ditambah dengan jumlah rukunya. Maksudnya ditambah dengan jumlah rakaatnya. Kenapa dipilih jumlah rakaatnya? Karena Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta agar beliau bisa menemani Nabi SAW, berdekatan dengan Nabi SAW di surga. Maka kata Nabi SAW, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Tolong aku pada dirimu dengan memperbanyak
sujud. Sehingga mereka memilih memperbanyak sujudnya, memperbanyak jumlah rakaatnya ketimbang menyedikitkan jumlah rakaat, tetapi dengan sifat yang lebih memberatkan kepada orang-orang secara umum. Nah, selanjutnya, sehingga para ulama itu mereka berbeda-beda. Ada yang sholat sampai 36 rakaat, ada yang sampai 40 rakaat. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya sholat malam itu asalnya kalau kita tidak bisa mengikuti sunnah dengan jumlah bilangan rakaat, minimalnya kita mengikuti sunnah dengan lamanya sholat. Jadi mending kita sholat bacaan surah-surah pendek, yang penting kita sanggup berdiri, ketimbang kita baca surah-surah panjang tapi tidak bisa berdiri lama. Dipahami? Nah, sehingga yang selanjutnya, daripada mengikuti pendapat para ulama, maka lebih baik mengikuti pendapat seorang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Karena ternyata di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan akan terjadi perselisihan. Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Kemudian kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Baik, kita coba terapkan hadis ini dalam sholat tarawih. Yang menjadi sunnahnya Nabi SAW adalah 11 rakaat atau 13 lah, karena sesuai dengan jumlah bilangan sholat witir yang kita kerjakan. Yang selanjutnya, kalau sunnahnya khulafa'ur rasyidin dalam sholat tarawih, yang kita dapati adalah sunnahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan agar manusia ketika itu sholat berjamaah di masjid, sholat sebanyak 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Maka jadilah sebenarnya mengerjakan 11 rakaat ataupun 23 rakaat adalah keduanya bagian daripada sunnah. Sunnah yang pertama sunnahnya Nabi SAW. Sunnah yang kedua sunnah dari Khulafa ar-Rasyidin. Umar bin Khattab dari Khalifah Rasyidah. Jadi keduanya adalah sunnah. Cuman ketika kita mengerjakan misalnya 23 rakaat tetapi tidak didapati tumakninah, yang mana tumakninah itu adalah hal yang paling penting dalam sholat. Bahkan seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, masuk masjid, memberi salam. Masuk masjid, tahiyatul masjid, memberi salam kepada Nabi SAW, tidak dijawab oleh Nabi SAW. Hanya menjawab wa alaik, dan atasnya. Dan kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat lagi, kamu belum sholat. Kembali sholat lagi, kamu belum sholat. Sebanyak 3 kali. Sampai kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, la uhsinu ghairah fa'allim ya Rasulullah. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana saya perbaiki sholatku. Tolong ajari aku. Maka diajarkan Nabi SAW, dan beliau paling meniti beratkan perkara tumakninah. Summarka hatta tatma'inna raqi'at. Kemudian ruku sampai kamu tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna. Kamu sujud sampai kamu tumakninah. Hal yang selalu diingatkan Nabi SAW adalah tumakninah. Sehingga ketimbang sholat mengejar karena mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin misalnya, mengejar sholat sebanyak 23 rakaat, tetapi luput darinya yang namanya tumakninah, ketenangan di dalam sholat, maka dikhawatirkan sholatnya itu tidak masuk dalam kategori ihtisab, dan bahkan dikhawatirkan tidak sah karena tidak ada tumakninah. Maka lebih baik dia mengerjakan 11 rakaat walaupun bacaannya itu pendek. Sehingga siapapun dari kita insya Allah ketika dia berhalangan misalnya mengerjakan sholat tarawih di masjid, dia tegakkan sholat tarawih berjamaah di rumahnya dengan hafalan yang dia miliki. Sekiranya dia hanya menghafal 3 surah kul yang diulang-ulang, sebagai bentuk upaya dia ihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sunnah dari namanya qiyamul lail. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai ringkasan,
orang yang ikhtisab dengan sholat tarawihnya, mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tarawihnya, adalah mereka yang keluar mencari, berusaha menegakkan jamaahnya. Ketika mereka mendapati jamaahnya, maka mereka berusaha mencari yang sunnah dari sisi rakaatnya. Setelah mendapati yang sunnah dari sisi rakaatnya, mereka mencari mungkin yang lebih lama sholatnya. Karena inti daripada qiyamul lail itu makna secara khusus adalah sholat malam. Tetapi secara umum maknanya adalah menghidupkan malam. Qama, bangun. Lail, bangun di malam, di waktu malam. Jadi maksudnya adalah secara umum maknanya menegakkan ibadah di malam hari, memperbanyak ibadah di malam hari. Secara khusus adalah sholat tarawih. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang kita ingin ingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'ani yashfa'an. Puasa dan Quran itu memberi syafaat. Puasa itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mana'tuhu naharan syarabahu syahawatahu wa ta'amahu. Wahai Rabb, saya mencegahnya di siang hari ketika dia berpuasa dari makanan, dari memenuhi syahwatnya dan juga dari makanannya. Fasyaffi'ni fihi, maka berikan aku izin ya Allah memberi syafaat kepadanya. Maka puasa pun diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Kemudian Al-Quran pun berkata, ya Rabb, mana'atuhu bil-laili an naumihi. Ya Rabb, saya mencegah dia dari malamnya karena membaca Al-Quran. Fasyaffi'ni fihi, beri izin aku ya Allah memberi syafaat kepada dia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita garis bawahi, ya, kalau masalah hukum puasa mungkin sudah disinggung, tapi yang kita garis bawahi tentang masalah Al-Quran. Coba perhatikan sabda Nabi SAW, apa kalimatnya Al-Quran ketika berusaha memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Mana'tuhu, saya melarang dia dari tidurnya di malam hari. Kalau kita singgung tentang fadilah bacaan Al-Quran di malam hari, secara khusus para ulama menginginkan dengan hadis, menyebutkan tafsir dari hadis ini, maksudnya adalah orang yang memperbanyak sholatnya di malam hari. Secara khusus, tapi secara umum adalah mereka yang memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari. Bahkan di tengah dia terkantuk-kantuk, dia berusaha untuk tetap bangun dan membaca Al-Quran. Itulah maksud dalam hadis tersebut. Ya Allah, saya mencegah dia dari tidurnya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran di malam hari sampai kepada kondisi mengantuk dan kita menahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan tersebut. Ya, inilah bentuk syafaat Al-Quran kepada orang yang membacanya di malam hari. Sehingga kalaupun misalnya kita harus bekerja di malam hari, maka pastikanlah di antara hal yang membuat kita tidak tidur ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Walau mungkin hanya satu halaman, walau mungkin hanya beberapa surah pendek. Ketika kita harus bekerja di malam hari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita kemudahan sampai akhir bulan Ramadan dan memberikan kita pahala dari puasa dan juga salat tarawih yang ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.